Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa di surga atas segala rahmat berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, teristimewa hari baru ini. Kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar memenuhi seluruh diri kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat pula mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan harian kita tidak pernah luput dari yang namanya persoalan atau masalah. Namun, kita diajak sebagai pengikut-pengikut Kristus agar percaya bahwa di balik persoalan atau masalah yang kita alami ada harapan. Dan harapan itu datang dari Yesus. Kita juga diajak untuk senantiasa mengandalkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Menjadikan Dia sebagai kompas, menjadikan Dia sebagai pedoman, menjadikan Dia sebagai andalan dalam kehidupan kita, baik itu pribadi maupun keluarga-keluarga kita. Yesus pun dalam kehadirannya, tetapi juga dalam pelayanannya, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, Dia melaksanakan kehendak Bapanya di sorga. Dia mengalami begitu banyak hal, dan banyak pengalaman yang tidak menyukacitakan Dia alami, karena Dia berhadapan dengan orang-orang yang berkesusahan, dengan orang-orang sakit, dengan mereka yang kerasukan setan, dan lain sebagainya. Dalam konteks Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus justru menyembuhkan ibu mertua Simon yang terbaring karena sakit demam. Tidak hanya itu, tetapi Yesus juga bertemu dan berjumpa dengan banyak orang yang mengalami kerasukan. Tetapi apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara? Yesus justru melayani mereka. Yesus justru memberikan perhatian kepada mereka. Dan akhir atau ujung dari perjumpaan itu adalah
semua memperoleh keselamatan, semua memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan harian kita, sebagaimana ajakan Yesus, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi, dan ketoklah maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Sesungguhnya mau menunjukkan bahwa Tuhan sedang menanti kita. Dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kita alami, datanglah kepada Tuhan, dekatlah dengannya, dan mintalah apa yang kita inginkan daripadanya. Percayalah bahwa semua yang kita minta Tuhan akan mengabulkannya. Barangkali proses pengabulan doa-doa kita tidak sama. Barangkali ada yang cepat doanya dikabulkan, tetapi ada yang barangkali lama sekali Tuhan mengabulkan permintaan dan doanya. Tetapi kita diajak, Bapak Ibu Saudara, untuk dalam kehidupan harian kita, dalam pengalaman apapun, entah yang menyukacitakan maupun yang tidak menyukacitakan, kita diajak untuk senantiasa tetap setia, bertahan, mengandalkan Yesus selalu di dalam kehidupan harian kita. Dan sekali lagi, percayalah bahwa apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta, Tuhan mengabulkannya dalam kehidupan. Entah itu pribadi, entah itu keluarga kita. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sabda yang sudah kami dengarkan. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengamalkan firman-Mu, sabda-Mu dalam kehidupan kami. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kami, namun kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami saat kami melaksanakan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.